Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden di 2024. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, di berbagai media sudah banyak dibahas terkait calon presiden potensial. Ada nama Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, dan ada Pak Anies Baswedan. Tiga calon kandidat kuat ini berpotensi untuk bertarung di Pilpres 2024. Karena kalau kita melihat teman-teman, tiga kandidat ini di berbagai tempat sudah saling deklarasi, baik pendukung Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan. Banyak yang mengusung agar kandidat ini maju di 2024. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas terkait Pak Anies Baswedan. Pak Anies adalah salah seorang kandidat kuat yang akan bisa maju di 2024. Namun sampai hari ini kita belum ketahui siapa, partai mana, kendaraan politik yang akan dipakai Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Walaupun kita kemarin tahu bahwa Partai Nasdem ini sudah merekomendasikan tiga nama yang akan bersaing di Pilpres 2024. Ada Pak Anies, ada Ganjar, dan ada Andika Perkasa. Jadi tiga nama ini rekomendasi dari pihak Partai Nasdem. Namun pada akhirnya nanti Partai Nasdem akan memilih satu di antara tiga tersebut. Dan banyak pihak dari Partai Nasdem ini yang memprediksi yang akan dipilih Partai Nasdem adalah Pak Anies Baswedan. Ini menarik teman-teman dari Partai Nasdem kalau nanti pada akhirnya mengusung Pak Anies Baswedan. Namun sebelum dipilih menjadi calon presiden dari Partai Nasdem, katanya ini Pak Surya Paloh harus melakukan koalisi dulu partai-partai yang sepakat, yang sepaham, yang seide dengan yang dicalonkan oleh pihak Partai Nasdem. Misalkan ada Partai Demokrat, ada PKS, ada Nasdem, ini berkoalisi, baru Pak Surya Paloh akan mengumumkan siapa calon presiden yang diunggulkan, yang diinginkan bersama koalisi tersebut. Nah teman-teman, jika Pak Anies ini misalkan diusung dari Partai Demokrat, dari PKS, dan dari Nasdem, katanya ini Sumatera akan disapu bersih oleh Pak Anies Baswedan. Ini satu hal yang cukup menarik teman-teman di Sumatera, karena Sumatera ini juga banyak warga masyarakat yang pendukungnya Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Tribun Kaltim. Anies Baswedan disebut bakal sapu bersih di Sumatera jika jadi capres 2024. Ini kata Nasdem. Partai Nasdem tak hanya mengusulkan Anies Baswedan jadi salah satu calon presiden atau capres 2024. Nasdem juga sudah berhitung jika Anies Baswedan jadi diusung sebagai calon presiden. Anies Baswedan disebut bakal sapu bersih alias menang telak di Sumatera. Nama Anies Baswedan jadi salah satu nama yang paling sering disebut dalam konstelasi Pilpres 2024. Gubernur DKI Jakarta itu disebut-sebut salah satu calon kuat yang akan maju di pemilihan presiden 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi memenangkan suara di Pulau Sumatera jika diusung sebagai calon presiden 2024. Itu menurut Zulfan merupakan hasil perhitungan Partai Nasdem saat mengusulkan Anies menjadi salah satu kandidat capres. Hasil penelusuran dengan insting komite dan diskusi di daerah-daerah, Anies itu bisa sapu bersih Sumatera, kata Zulfan di acara diskusi Total Politik kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu 17 Juli 2022. Ia melanjutkan, Anies akan mengalami kekalahan di Jawa Tengah, namun akan menang di Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah ini kan memang basisnya Ganjar Pranowo atau basisnya Banteng itu di Jawa Tengah. Sehingga wajar kalau Jawa Tengah nanti yang dipilih PDIP itu akan menang di Jawa Tengah. Tetapi di daerah lain belum tentu teman-teman. Ia melanjutkan, Anies akan mengalami kekalahan di Jawa Tengah namun akan menang di Jawa Barat. Lebih lanjut, kata Zulfan, Nasdem juga menyoroti
fenomena jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dipasangkan dengan Anies. Hal itu menurutnya akan menjadi kecocokan dan berpotensi menang karena AHY juga berpotensi memenangkan suara di Jawa Timur. Nah, saya kira kalau terjadi antara Anies AHY itu selesai, ujarnya. Sulpan menegaskan Nasdem akan memilih satu di antara 3 nama yang sudah dibeberkan ke publik terkait Pilpres, yaitu Anies, lalu Ganjar, dan Panglima TNI Andika Perkasa. Memang ada 3, jadi sabar-sabarlah menunggu mana dari yang 3 ini yang keluar, tegasnya. Diketahui ketiga nama itu merupakan figur kandidat capres yang dipilih dari hasil rapat kerja nasional Rakernas Partai Nasdem pada Rabu 15 Juni 2022 hingga 17 Juni 2022 di Jakarta Convention Center JCC Senayan. Selain itu, hingga saat ini Partai Nasdem belum membangun koalisi dengan parpol lain. Partai Nasdem mesti membangun koalisi untuk memenuhi ambang batas syarat pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Nah, itu teman-teman, sebuah analisa perhitungan yang cukup matang dari Partai Nasdem menghitung wilayah-wilayah mana nanti yang akan dikuasai oleh Anies Baswedan. Kalau di Sumatera ini katanya akan disapu bersih dari timnya Pak Anies Baswedan, kemudian Jawa Barat juga begitu akan disapu bersih, artinya Jawa Barat dan Sumatera akan penuh mendukung Anies Baswedan. Sementara di Jawa Tengah ini akan dikuasai oleh Ganjar Pranowo atau dikuasai oleh pihak PDIP. Karena memang Jawa Tengah ini basisnya PDIP, teman-teman, sehingga wajar kalau nanti di sana dimenangkan oleh calonnya dari PDIP, termasuk juga kalau Ganjar dicalonkan menjadi calon presiden dari PDIP. Nah, teman-teman, ini menarik karena kalau kita melihat Pak Anies Baswedan ini adalah sosok gubernur tetapi tidak punya partai politik, karena Pak Anies bukan kader partai politik. Ini yang agak sulit memang kalau Pak Anies tidak punya kendaraan politik, karena yang berhak mengusung calon presiden itu adalah partai politik yang sudah punya ambang batas 20% threshold-nya atau PT 20%. Tetapi kalau itu tidak didapatkan, memang susah Pak Anies untuk maju menjadi calon presiden. Tetapi mudah-mudahan dengan rekomendasi yang dilakukan oleh pihak Partai Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS ini akan memunculkan sosok Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Itu harapannya, teman-teman, karena Pak Anies ini banyak didukung oleh kalangan masyarakat bawah dan menengah sampai atas. Contohnya kalau kita melihat kemarin itu di beberapa daerah ini sudah mendeklarasikan Anies Baswedan presiden. Bahkan di setiap kegiatan yang di situ ada orang banyak, itu Pak Anies selalu diteriaki Anies presiden, Anies presiden. Dulu pada waktu Pak Anies mengisi acara ceramah di Masjid UGM Yogyakarta, itu pengunjung atau jamaahnya itu mengalu-alukan Anies, meneriaki Anies sebagai presiden-presiden. Itu kalau kita melihat bahwa di Jawa Tengah pun sebenarnya suara Pak Anies cukup besar, teman-teman. Jadi walaupun nanti di Jawa Tengah itu dimenangkan oleh Ganjar Pranowo atau kader dari PDIP, tetapi suara Pak Anies ini cukup besar juga di Jawa Tengah. Dan saya melihat ini suaranya cukup menyebar Pak Anies Baswedan. Jadi tidak salah sebenarnya kalau Pak Anies nanti misalkan diajukan dari Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden. Sementara itu, teman-teman, ada relawan Anies Baswedan yang sudah bergerak beberapa lama, teman-teman, supaya Anies ini maju di 2024. Dalam komunitas Anies kemarin itu mengatakan bahwa Pak Anies itu didesain untuk menjadi calon presiden. Pak Anies didesain bukan untuk calon wakil presiden. Karena kemarin ada informasi bahwa Pak Anies ini cocok berdampingan dengan Puan Maharani. Tetapi Puan ini menjadi capresnya, Pak Anies menjadi cawapresnya. Jadi Puan Anies. Tetapi ini langsung dibantah oleh pihak milenial Anies, teman-teman, atau pendukung Pak Anies yang mengatakan Pak Anies didesain bukan untuk menjadi wakil,
tetapi Pak Anies didesain untuk menjadi presiden, orang nomor 1. Nah, kalau nanti Pak Anies misalkan jadi menjadi calon wakilnya Puan Maharani, maka milenial Anies ini atau pendukung Anies ini akan bubar se-Indonesia. Jadi tidak akan memilih Anies Baswedan kalau itu diusung menjadi calon wakil presiden. Jadi memang itu teman-teman harapan publik bahwa Pak Anies ini menjadi calon presiden. Kenapa begitu? Karena Pak Anies punya pengalaman sudah menjadi gubernur DKI Jakarta, pernah menjadi menterinya Pak Jokowi, pernah menjadi rektor Paramadina. Nah, dengan pengalaman sebanyak itu, maka melihatnya publik ini Pak Anies cocok untuk menjadi calon presiden berkontestasi di 2024. Itu artinya Pak Anies bukan untuk wakil, tetapi Pak Anies untuk presiden. Apalagi kemarin ada pernyataan-pernyataan Pak JK yang katanya yang menggantikan Pak Jokowi nanti adalah Pak Anies Baswedan. Itu adalah dukungan moral yang cukup kuat dari Pak Yusuf Kalla. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.